Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Ayub pasal 41 ayat 1 sampai ayat 2. Sekali lagi Ayub 41 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini saya berikan judul Insaf. Puji Tuhan, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini. Mari kita mau terima pesan Tuhan, berkat Tuhan dalam renungan 79 kita. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Ayub pasal 41 ini adalah merupakan perkataan dari Allah kepada Ayub. Di sini Allah menjelaskan kepada Ayub tentang gambaran dari seekor binatang yang dikatakan itu sangat besar, sangat kuat, bahkan menakutkan. Dan tujuannya Allah memberikan gambaran ini kepada Ayub yaitu untuk terus menginsafkan Ayub, menyadarkan Ayub atas ketidakberdayaannya, atas kelemahannya, atas kekurangannya. Dan kemudian juga Allah ingin menginsafkan Ayub supaya dia ingat akan kekuasaan Allah. Dia sadar bahwa Allah itulah yang berdaulat atas segala hal, dan supaya juga Ayub ini direndahkan hatinya ya, karena sikapnya yang berani terhadap Allah. Nah, binatang yang digambarkan di sini adalah buaya. Namun jika melihat dari bahasa aslinya, binatang tersebut adalah lewiatan, yaitu ular atau naga yang tubuhnya dapat melingkar. Ya, ada juga tentunya tafsiran-tafsiran lain yang menyebutkan binatang apa yang sebenarnya digambarkan Allah dalam pasal ini. Namun hal tersebut tidak menjadi satu halangan bagi kita. Ya, yang kita pelajari adalah apa yang dimaksud oleh Allah, pesan Allah dalam perkataannya ini ya. Mengapa kemudian Allah menjelaskan gambaran dari binatang ini kepada Ayub? Yaitu karena Allah ingin menunjukkan kepada Ayub bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ada pribadi yang jauh lebih dahsyat, lebih bijaksana daripada diri Ayub. Dan Allah pun ingin mengajarkan Ayub bagaimana sesungguhnya manusia itu tidak berhak mempertanyakan apalagi protes akan jalan Tuhan, atas kuasa Tuhan, dan juga atas kedaulatan Tuhan. Nah, ini observasi yang kita bisa temukan dalam pasal ini. Kemudian interpretasinya Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari gambaran Allah tentang binatang atau lewiatan ini? Dan sesuai dengan yang kita sudah bahas tadi pada bagian observasi, sesuai dengan maksud Allah menyampaikan hal ini kepada Ayub, yaitu kita belajar untuk insaflah ya. Sesuai dengan renungan firman Tuhan kita hari ini, insaf. Mari kita mau insaf. Insaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sadar. Yang pertama sadar, kemudian mengerti apa yang benar, dan kemudian yang ketiga mengakui dan menerima kekeliruan diri, ya baik itu dari perkataan, tindakan dan sebagainya. Kemudian bertekad untuk memperbaiki diri, bertekad untuk berubah dan kembali melakukan hal yang benar. Itu arti dari insaf. Nah, insaf akan hal apa yang bisa kita pelajari dari pasal ini? Yang pertama, insaf bahwa semua manusia itu punya kelemahan ya. Yang artinya tidak ada manusia yang sempurna ya, karena semua manusia itu fana, terbatas, tidak kekal, bahkan bisa binasa. Di dalam pasal ini Allah menantang Ayub untuk menaklukkan dan menjinakkan buaya atau lewiatan ini jika dia sanggup ya. Dan kemudian Allah juga menantang apakah Ayub ini bisa menjadikan dirinya sebagai tuan dari binatang tersebut. Nah, jika Ayub tidak mampu untuk melakukannya, maka Ayub harus mengakui diri sepenuhnya bahwa dia adalah manusia yang lemah, memiliki kekurangan, terbatas, dan tidak bisa melakukan segala hal
tanpa pertolongan Tuhan. Nah, ini pun yang menjadi nasihat bagi kita Bapak Ibu yang berkati Tuhan, atau bahkan juga bisa menjadi teguran bagi kita khususnya sebagai umat Tuhan. Kita adalah manusia, makhluk ciptaannya Allah, dan tentu saja kita tidak bisa melebihi Allah yang adalah pencipta kita. Jadi seperti dalam bagian awal tadi yang saya sebutkan, ya, artinya manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna, ya, karena punya banyak kekurangan, keterbatasan, fana, dan bahkan bisa binasa. Mazmur 39 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Puji Tuhan, ini adalah Mazmur yang kemudian menjadi pengingat bagi kita, dan kiranya ini membuat kita insaf, sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Mau sepandai apapun kita Bapak Ibu, mau sepintar apapun, sebanyak apapun harta kita, atau apapun latar belakang kita serta apapun yang kita miliki, kita tidak bisa menandingi Allah, apalagi melebihi Allah. Ya, Allah yang lebih jauh lebih sempurna, ya, daripada kehidupan kita. Karena kita ini fana, terbatas, dan seringkali melakukan kesalahan. Jadi Ayub pun juga ditegur oleh Tuhan, ya, diingatkan oleh Tuhan bahwa sesungguhnya Ayub pun punya kekurangan. Walaupun dia orang yang saleh, tapi dia juga punya kekurangan, dan ternyata itu terlihat di dalam masa dia menghadapi pergumulan. Ada perkataan-perkataannya, ada sikap-sikap yang ternyata kurang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa Ayub yang seorang saleh pun punya keterbatasan, dan juga kita pun sama Bapak Ibu. Kita harus insaf, hidup kita ini terbatas dan begitu fananya hidup kita. Kemudian hal yang kedua, ya, hal apa yang kita ini harus insafi di dalam kehidupan kita, yaitu hanya Allah yang Maha Kuasa. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati pikiran kita. Di sini Allah memberikan beberapa contoh khusus tentang kekuatan dan kengerian dari buaya atau lewiatan ini, atau binatang yang digambarkan Allah di dalam pasal ini. Rupa dari binatang tersebut digambarkan bagaimana dia itu sangat mengerikan. Kemudian sisik-sisiknya terlekat rapat, napas dan bersinnya menyinarkan cahaya. Kemudian dikatakan juga daging gelambirnya berlekatan, kekuatan dan semangatnya tidak tertahankan bila ia bangkit dan diserang. Dan juga gerakannya bergejolak dan mengguncang perairan. Ya, ini menggambarkan betapa dahsyatnya, besarnya, dan juga mengerikannya hewan yang satu ini. Sehingga secara keseluruhan binatang yang digambarkan Allah dalam pasal ini adalah suatu makhluk yang sungguh-sungguh sangat mengerikan, menakutkan, dan manusia tidak sebanding dengan hewan tersebut. Ya, walaupun manusia punya akal budi, tapi secara kekuatan, secara fisik jauh lebih lemah dibandingkan hewan tersebut. Nah, namun Bapak Ibu, sekuat apapun, sebesar apapun, atau sengeri apapun hewan tersebut, rupa dari hewan tersebut, tetap saja itu adalah ciptaannya Allah. Allah yang menjadikan hewan yang besar itu, dan tidak ada yang dapat menciptakan makhluk hidup sama seperti Allah. Kejadian 1 ayat 21 firman Tuhan berkata, "Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik." Ya, Allah yang menciptakan, ya. Hewan ini pun juga tidak mungkin ada tanpa kemudian perkenanan daripada Tuhan, ataupun tidak akan ada juga jika bukan Allah yang menciptakan, ya. Karena hanya Allah lah sang pencipta, ya. Ini menjadi kemudian peringatan bagi Ayub, ya. Ayub tidak bisa menjinakkan apalagi melawan binatang yang satu ini. Tetapi Allah tidak hanya dapat menjinakkan, tetapi dialah yang menciptakan. Allah sendirilah yang membentuk makhluk-makhluk hidup, termasuk hewan-hewan yang mungkin tubuhnya besar dan sebagainya. Nah, ini menjadi bahan bagi kita untuk selalu insaf bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa dan hanya Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Ya, jadi kita harus mengakui, kita harus memuji,
memuji dan selalu menyadari kekuasaan Allah itu, termasuk atas kehidupan kita. Allah yang sanggup untuk menolong kita, bahkan Allah pun yang sanggup menegur kita. Ya, jadi semua kehidupan kita ini ada di dalam kemahakuasaannya Tuhan. Dan itu yang harus selalu kita insafi dalam kehidupan kita. Kita sadari ya, bagaimana Allah kita itu Allah yang maha kuasa. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Namun jika hidup kita tidak berkenan, Tuhan pun berkuasa untuk mengingatkan, membenarkan kehidupan kita. Ulangan 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Allah yang berkuasa. Dan kemudian Yeremia 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ya, kedua ayat ini menggambarkan kemahakuasaan Allah. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang benar, tidak ada yang dapat menandingi Allah. Dan kemudian hanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk kita makhluk hidup, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan apa aplikasinya bagi kehidupan kita Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa selalu insaf? Ya, tentunya kita harus berhubungan dekat dengan Tuhan. Hubungan yang dekat membuat kita jadi selalu ingat dan rindu akan Tuhan. Serta kita bisa mengerti dan mengenal pribadi Allah lebih lagi. Sehingga kita akan selalu insaf. Kita akan selalu tahu apa yang benar dan baik di hadapan Allah. Dan kemudian Allah pun yang pasti akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hubungan yang dekat dengan Allah ini dapat kita bangun melalui kita setia beribadah, ya, melalui persekutuan komsel atau grow kita. Kemudian melibatkan diri di dalam pelayanan Tuhan di gereja. Kemudian belajar, menerima dan lakukan firman Tuhan. Dan juga tentunya kita harus menjaga diri kita, berhati-hati terhadap pergaulan kita. Dan kemudian menjaga cara hidup, gaya hidup kita supaya selalu benar di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan, kita pasti akan dimampukan untuk setiap hari selalu insaf akan hal-hal ya di dalam kehidupan kita. Kita insaf bahwa kita ini makhluk yang lemah dan kita insaf bahwa hanya Allah yang maha kuasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu insaf, sadar Tuhan, menyadari bahwa hanya Engkaulah Allah yang maha kuasa. Dan menyadari bahwa sesungguhnya ini kami makhluk yang lemah. Kami perlu Engkau Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Biarlah hidup kami selalu mengandalkan dan mengutamakan Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.